Baik, perkenalkan, saya Muhib Rosidi selaku Dewan Pengawas Syariah di Lajismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengurusi persoalan fatwa juga hukum yang dipertanyakan di dalam persoalan zakat. Dan pada saat ini kita di kandang kambing yang kemungkinan kita akan diskusi tentang persoalan kurban menyambut persiapan Idul Kurban di tahun 1446 Hijriah. Terkait hewan kurban, sebenarnya ada kriteria utama, ada yang kriteria non negatifnya. Kriteria utamanya sebagaimana Nabi menyebut, la tadbahu illa musinnah, jangan kalian berkorban kecuali yang sudah cukup umur. Maka cukup umur itu artinya dia harus sudah memenuhi syarat. Umumnya kalau unta di atas 5 tahun, kalau sapi itu di atas 2 tahun, kalau kambing itu 1 tahun. Tapi khusus untuk kambing, Nabi menjelaskan kalau memang tidak dapat, maka fa'alaikum bilza'atah. Jadi boleh nanti kambing yang dia usianya lebih dari 6 bulan, tapi dia secara postur dia tidak terlalu kecil. Makanya kambing boleh saja itu usia di atas 6 bulan. Itu umumnya yang diberikan Nabi. Kalaupun kemudian kriteria umum lagi terkait dengan persoalan ternak, ya ini bahimatul an'am. Kalau di surat Al-Hajj itu ada kalimat bahimatul an'am, bahwa kurban itu memang dari hewan ternak. Karenanya kalau yang di Indonesia sering kali ada pertanyaan, gimana kalau kerbau? Nah, kalau kerbau di dalam kitab Al-Ijma' karya Ibnu Mundir, Al-Jamus minal Baqar. Jadi kerbau itu termasuk golongan sapi, maka dia diperbolehkan. Nah, tapi selain itu ada juga kriteria keutamaan lain soal dia harusnya yang gemuk, yang baik. Kenapa kemudian Nabi, kata para sahabat, Nabi itu berkorban itu dengan kabsyaini amlahaini akranaini. Jadi kabsyaini itu domba yang besar, amlahaini dia dua jantan yang gemuk dan dia bertanduk, artinya dia betul-betul sudah besar, sudah dewasa. Nah, sehingga pilihlah yang terbaik, kambing itu, domba itu, atau misalnya sapi itu pilih yang terbaik. Nah, adapun sisi nanti ciri kriteria yang menjadi negasi itu sebisa mungkin ini tidak ada. Nah, yang tidak ada itu kata Nabi, la tudahi, jangan sampai kalian kurban itu 4 hal yang harus dihindari. Pertama, al-bira'a bainal awra. Jadi mereka yang nggak punya kebutaan, maka dicek matanya. Kemudian wal maradah wa bainal amrad. Dia nggak punya penyakit. Yang penyakit itu kelihatan ini usianya sudah setahun tapi kok bobotnya baru 15 kilo ya. Ini kemungkinan penyakitnya. Ini jangan dipakai untuk korban. Atau dia yang dia pincang, juga jangan sampai kakinya pincang, jalannya nggak sempurna, jangan. Dan yang keempat adalah mereka yang badannya secara fisik kurang, telinganya kurang, hidungnya kurang, atau misalnya kukunya dia pecah, jadi ada kekurangan. Nah, di situ kita coba eliminir. Yang ini nanti dipakai untuk sedekah dagingnya, atau misalnya jual beli daging boleh, tapi untuk korban berikan yang sempurna. Karena kalimat Nabi sebenarnya sederhana, yakni innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi Allah itu memberikan pedoman kita untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka kalau korban ya kasih yang terbaik, yang nggak punya cacat, nggak punya kekurangan. Nah, itu soal kriteria pada hewan yang akan dikorbankan. Kita sekarang ada di Sembada Mulia Farm, mitra dari Lajismu untuk penggemukan kambing di daerah Yogyakarta. Dan tempat ini cukup baik, kebersihannya terjamin, kemudian terlihat sirkulasi kambingnya mulai dari yang datang, kemudian kambing yang dicukur, kemudian di treatment, sampai betul-betul dia siap untuk dilakukan proses jual beli. Jadi sangat baik, saya kira kebersihannya juga terjaga. Terkait dengan hewan di sini, kalau ditanya apakah sudah memenuhi
Untuk persiapan kurban, kalau yang untuk dipersiapkan oleh teman-teman Lazismu saya kira sudah sangat baik. Memang mereka disiapkan semuanya jantan karena untuk kurban juga kesehatannya dijamin, tidak ada satupun yang kelihatan pincang atau cacat. Jadi memang dibelinya cukup baik dari pilihan, kemudian dilakukan meat treatment yang baik sehingga tadi kelihatan proses perkembangannya dalam beberapa bulan itu cukup baik, sehingga tadi yang besar-besar sudah ada yang di atas 25 sampai 30 kilo, dan itu saya kira sudah cukup baik daripada umumnya yang kadang-kadang di sekitar kita ya kadang hanya 20 kilo, bahkan kurang dari itu sudah dijual. Karena itu kami mengajak kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi melakukan proses kurban yang nanti dilakukan oleh Lazismu. Silakan terlibat karena kami menyiapkan hewan kurban yang terbaik dengan kepercayaan yang baik, sehingga apa yang kemudian diamanahkan oleh jamaah Lazismu yang ingin kemudian berpartisipasi kurban di Lazismu, insya Allah kita akan salurkan ke tempat-tempat juga yang memang betul-betul membutuhkan, sehingga sedekah bentuk dari zakat kurban yang disampaikan kepada Lazismu akan tersalurkan kepada orang yang tepat.